Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, hari ini saya akan update lagi video ikan koinya. Yang terakhir itu saya update ketika eh, panen ya, yang 70 hari itu. Dan sekarang usianya sudah hampir 3 bulan. Saya hitung itu 85 hari. Nah, dan sekaligus di video ini saya akan bahas pakan. Jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan pakan apa yang saya pakai di sini sehingga ikannya cepat besar ya. Oke. Jadi, nah ini ya, saya sudah di saung. Ikannya udah ngumpul. Sekarang jam 1 siang, tapi cuaca mendung ya. Makanya kita juga di sini kasih pakannya sedikit dikurangi ya. Oke. Kita lihat ikannya nih. Nah, ini udah ngumpul. Udah pada lapar ya, jadi sekarang waktunya makan siang. Coba nih pakannya, kita coba kasih pakan. Nah, wih, udah banyak guys. Ini kemarin terakhir dipanen itu 1 ton lebih lah. Sekitar kita panen yang terakhir 1,5 ton. Dan ini sisanya, kayaknya bukan sisanya ini ya, jadi masih banyak sekali. Ini perkiraan 2 ton lebih ini. Nah, kasih tangan lagi. Jadi ini cuacanya agak mendung. Jadi ikannya kurang begitu ngumpul ya. Biasanya itu tuh sampai ke belandar atau bambu yang sebelah sana itu ngumpulnya penuh semua. Ini udah besar-besar. Sekarang udah ukurannya hampir rata lah. Ukuran 15 ke atas, 15 cm ke atas. Oke. Tuh. Ini ya teman-teman. Nah, jadi pakannya itu 2 tong ini tong dibelah jadi 2. Ini muat 1 karung, ini 1 karung. 1 karung yang isi 40 kilo. Jadi penuh ini ya. Sebenarnya untuk ikan sebanyak ini itu pakan yang diperlukan kalau normal nih, kalau cuaca normal itu mungkin pakannya sudah harus 1,5 kintal, 150 kilo. Tapi karena ya cuacanya seperti ini, kita kurangi hanya 2 karung. 2 karung itu berarti cuma 80 kilo. Nah, untuk pakan ya teman-teman, apa sih ya pakan yang saya pakai di sini?
Jadi kami tuh di sini sudah coba berbagai merek pakan seperti Tongwei, kemudian 781, Evergreen, Galaxy, banyak. Dan yang menurut saya yang pernah dicoba dan bagus untuk pertumbuhan ikan pembenihan di sini yaitu pakan 779. Nah, ini pakannya teman-teman. Ini pakan 779, pakan apung dari CPP. Oke. Nah, ini sebenarnya pakan ikan mas ya. Untuk memilih pakan itu pakan itu ya cocok-cocokan teman-teman. Jadi pakan yang saya pakai di sini bagus untuk pertumbuhan ikan di sini, itu belum tentu cocok di kolam lain atau di kolam teman-teman. Jadi sebagai pembudidaya peternak ikan kita harus mencoba atau mencari pakan apa yang cocok untuk ikan yang kita pelihara. Dan cocoknya pakan itu nanti kita bisa bandingkan dari hasil panennya, dari presentasi panennya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ikannya. Kita lihat lebih dekat ya. Kalau kita lihat dari warnanya ya, untuk di kolam empang ini ya masih segini ya, sulit. Kameranya. Nah, di zoom saja kamera aja basah. Ini ukurannya, kita lihat ukurannya ya. Nih. 20 cm kira-kira, sekitar 20 cm 15 cm lah. Tapi bahkan ada yang lebih nih teman-teman. Coba kita cari yang paling besar ya. Nah, ini teman-teman. Kilonya mantap. Ini sudah padat sekali, udah siap panen. Ya insya Allah besok ini kita mau panen. Nah, balik lagi ke pakan. Nah, di karungnya ini kan ada nih. Nah, ada kertas seperti ini, merek, di sini ada kandungannya. Nah, kita lihat di sini aja nih teman-teman. Pakan dulu. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini kandungannya itu pakan apung ikan mas 779. Jadi ini memang pakan untuk pakan ikan mas. Jadi yang saya pakai ini bukan pakan khusus koi. Nah, karena di sini kita fokusnya itu ke pertumbuhan. Nah, jadi bisa dilihat di sini kandungannya: protein 30%, lemak 5%, serat 6%, kadar abu itu apa ya, saya juga kurang tahu, 13%, dan kadar air 12%. Nah, untuk pertumbuhannya teman-teman, untuk pertumbuhan benih khususnya, itu kita bisa lihat kandungan proteinnya. Jadi untuk pertumbuhan pembenihan, nah minimal itu pakan yang mengandung protein 30%. Nah, 30%. Itu untuk pembenihan. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya itu bagus, cepat, dan nutrisi protein untuk ikan kecil-kecil itu tercukupi.
Jadi yang pakan yang saya pakai di sini yaitu ini 779 dari CPP. Dan ini pakan yang bagus yang pernah kami pakai. Nah, kemudian untuk jumlah pakan, menentukan jumlah pakan perharinya itu kita di sini juga sudah tertulis ya. Nah, yang cara penggunaan ini pelet apung untuk makan ikan mas awal pertumbuhan itu diberikan 5-10% per biomasa perharinya. Jadi total pakan atau jumlah pakan per hari yang kita berikan itu, jadi ini perhitungannya ya, 5-10%. Maksudnya begini, jadi kalau total bobot ikan perkiraannya di kolam ini misalkan 1 ton, berarti sedikitnya itu kita kasih pakan seharinya 50 kilo. Itu ngambil dari yang 5% sampai yang maksimalnya atau terbanyaknya itu 10%, berarti 100 kilo. Nah, ini ikan di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, banyaknya segimana. Ini ya nggak kurang dari 2 ton nih. Jadi kalau perkiraan ikan ini ada 2 ton, kalau kita ambil minimalnya yang 5% itu 1 kintal ya, atau 100 kilo. Tapi nah, karena di sini kita sedang cuaca buruk, sedang hujan, kita hanya memberikannya 80 kilo aja. Jadi untuk pakan ini, pakan 779 ini yang saya pakai ini, itu selalu menghasilkan hasil panen persentasinya di atas 80%. Bahkan sampai 85-86%. Itu rata-rata ya 24 lah, 24% selalu kita dapat. Teman-teman itu yang berkomentar di sini, mungkin lihat di video ya, kita kasih pakannya segini banyak-banyak ya. Itu yang bilang ikan koinya pakannya terlalu diawuk atau terlalu dipus, terlalu apa ya, banyak kasih pakannya. Ya karena di sini ikan kita itu banyak, teman-teman. Ya. Jadi makanya kita kalau kasih pakan itu segini ya, banyak lah. Kita lempar-lempar begini banyak. Itu karena ikannya banyak dan pakan yang kita berikan juga banyak. Kalau kita kasih pakannya segini sedikit-sedikit, itu nggak akan habis dalam 1 hari. Dan kalau dilihat dari perbandingannya yang 5-10% itu, kita enggak memberikan 10%. Bahkan sulit teman-teman untuk memberikan pakan ikan full 10% dalam sehari itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kita kasih pakan di awuk katanya gitu ya, ya karena kita ingin 1 hari ini habis. Kalau nggak gitu nggak akan habis, teman-teman. Yang bagus di sini itu sironya. Sironya, teman-teman. Kita lihat nih. Dan inilah ikan kita. Dari kohakunya
warna merahnya kita kalah atau kurang bagus. Tapi bisa teman-teman lihat nih dari jenis sironya. Siro Hinrim juga ada kan? Ini usia 85 hari, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Ukuran yang kecilnya mungkin sekitar, ada yang masih 10-12 cm sampai yang besarnya 15-20 cm. Makanya di sini kita panen yang besarnya dulu, ya ukuran 15 cm ke atas lah. Kita panen dulu, angkat dulu. Kemarin juga kayak gitu. Nah ini kemarin, sisa kemarin itu yang sisa. Wih, wih. Oke nih, aduh, kamera saya basah nih teman-teman. Jadi kalau udah padat, udah banyak kayak gini, ini udah, kalau udah sebesar ini, udah padat seperti ini, itu wah, kita sampai basah-basah kalau kasih pakan. Mantep nih, mudah-mudahan panen kita kali ini mecahin rekor yang kemarin. Pemijahan kemarin total dapat 6 ton. Dan mudah-mudahan panen kali ini bisa dapat lebih. Mantap guys. Dipanen itu kan kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu lah. Kita angkat yang ukuran 15-20 nya itu sekitar 1 ton lebih, 1 ton 2 kintal lah. Udah 1 ton 3 kintal. Nah itu udah gak ada yang ukuran 20 nya. Nah sekarang sudah 2 minggu. Wih, banyak lagi, gede-gede lagi kan ya. Mantap kan guys. Nah, jadi 2 minggu kemudian nih yang besar-besar udah ada lagi. Yang besar-besar di suaranya mantap kan. Aduh, basah nih kameranya. Kita kasih pakan dari jauh aja, kita lempar yang jauh aja ya. Nah itu teman-teman lihat, coba nanti saya zoom ya. Jadi mana ya? Jadi kemarin tuh kita beli ikan koi dari Blitar. Nah itu yang merah itu, kelihatan nggak? Nanti coba kalau nyamperin. Nah ini teman-teman, yang merah ini, warna merahnya kan itu beda. Itu kita beli kemarin dari Blitar, ada 25 ekor untuk dicalonkan indukan nanti. Ukurannya masih 20 cm. Mana ya? Nanti
kecil. Nah itu tuh. Nah, nah mana teman? Tuh, nanti kita cari sedikit. Coba kita lihat. Nah, jadi kemarin kita beli langsung dari Blitar. Nah itu tuh yang merah itu tuh teman-teman. Siswanya beda kan warna merahnya itu. Itu sengaja nih kami kemarin beli. Nah, untuk kita pelihara dulu di sini sampai usianya cukup, sampai bobotnya cukup untuk dijadikan indukan, nanti kita pijahkan. Tuh teman-teman, yang merah itu kita beli grade A 25 ekor, kita pesan langsung dari Blitar. Nah jadi kalau teman-teman lihat ikan yang sekarang ini ya mungkin kualitasnya kurang bagus ya, saya juga sadar gitu, ini memang kualitas ikan koi kita ini belum bagus, tapi kita terus berusaha, kita membuat perkembangan supaya ya cetakan ikan kita itu, produksi ikan koi kita itu berkualitas. Kita masih dalam perkembangan, jadi kalau untuk saat ini ya mohon maaf ikannya masih seperti ini, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman kita akan perbagus terus, kita akan berusaha terus untuk mengejar kualitas terbaik dan produksi yang banyak. Jadi mohon dukungannya ya buat teman-teman, dan doakan juga semoga kita bisa mencetak ikan kualitas grade A ribuan ekor. Nah itu dia teman-teman update terbaru ikan koinya. Kami akan terus berusaha untuk melakukan perkembangan kualitas. Dan sekian dulu di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke.